Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rama Yandria Dida, NPM 30620561187. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri dengan judul kesulitan belajar serta mengajar dalam pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Humaydi MPD. Kesulitan belajar. Menurut Mulyadi dan Cahyono tahun 2019 halaman 2 menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam pembelajaran yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kemudian menurut Blasik dan Jones dalam Cahyono 2019 halaman 2, kesulitan belajar yang dialami siswa menunjukkan adanya kesenjangan atau jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dan prestasi akademik yang dicapai oleh siswa pada kenyataannya. Sedangkan pendapat kedua merupakan bahwa dari kesulitan tersebut akan berimbas pada prestasi akademik siswa di kelas. Nah, sangat berpengaruh ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari diri siswa. Nah, di sini faktor intern meliputi keadaan fisik, keadaan emosi, gangguan psikis, inteligensi, bakat khusus dan perhatian. Nah, untuk faktor kesulitan belajar yang disebut oleh intern ini, sebaiknya kita lebih membuka diri kepada siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Nah, karena kadang murid bisa tidak terlalu terbuka dengan kita. Namun kalau kita bisa membawa diri kita dan mencoba untuk memahami keadaan siswa tersebut, mungkin anak tersebut bisa lebih mau terbuka lagi dan mau menceritakan apa yang menjadi kendalanya dalam kesulitan belajar. Nah, untuk faktor ekstern, nah di sini faktor yang berasal dari luar diri siswa. Nah, untuk faktor yang di luar siswa ini ada dari faktor lingkungan, masyarakat, keluarga dan teman dan lain sebagainya. Nah, di sini adanya butuhnya dukungan atau pengertian dari pihak luar atau dari luar lingkungan dari luar siswa tersebut. Nah, sebagai guru sebaiknya kita bisa menjadi salah satu orang yang mendukung atau menyupport anak tersebut dalam proses pembelajaran sehingga anak akan lebih merasa dirinya itu merasa lebih dihargai dan merasa bahwa untuk mencapai sesuatu ini dia menjadi lebih aware terhadap lingkungannya. Nah, jadi dengan adanya support system yang salah satunya kita sebagai guru dapat memberikan support tersebut agar pembelajaran anak dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada beberapa kesulitan belajar jenis-jenisnya. Yang pertama itu gangguan motor dan persepsi. Nah, yang kedua kesulitan belajar kognitif. Yang ketiga gangguan perkembangan bahasa atau disleksia. Yang keempat kesulitan dalam penyelesaian sosial. Nah, ini balik lagi dalam bagaimana cara anak tersebut berinteraksi dengan sekitarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam bagaimana pembelajaran atau bagaimana kita melakukan proses mengajar dalam pembelajaran, kita terlebih dahulu lebih baik
mengenal apa itu prinsip belajar. Nah, di sini prinsip belajar merupakan landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Nah, di sini menurut saya dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran itu perlu adanya strategi atau pendekatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan. Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, di sini proses tersebut yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya satu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Di sini ada fungsi pendekatan dan pembelajaran. Nah, kita harus tahu nih, yaitu satu sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Dua, memberikan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran. Tiga, menilai hasil pembelajaran yang telah dicapai. Empat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Nah, di sini ada macam-macam pendekatan. Nah, dilihat dari pendekatan, sudut pandangnya, pembelajaran terdapat dua jenis, yaitu yang pertama itu student centered approach, yang kedua teacher centered approach. Nah, student centered approach. Nah, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada istilah student centered approach. Nah, di sini ada pendekatan saintifik dan pendekatan konsen. Nah, untuk pendekatan saintifik sendiri, nah, ada beberapa tujuannya nih. Yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. 6, untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, di sini ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama itu ada observing atau mengamati, questioning atau menanya, associating atau menelaah, experimenting atau mencoba, dan terakhir itu networking atau membentuk jejaring atau mengomunikasikan. Nah, di sini ada kelebihan pendekatan saintifik, yaitu menilai data lebih objektif karena tidak boleh terpengaruh oleh nilai atau kepercayaan riset atau orang lain, harus value free. Nah, dari segi kemudahan mendapatkan data standar yang tersedia dapat digunakan. Yang kedua, eksternal, validity lebih tinggi karena dapat melibatkan pengetahuan luas, menggunakan waktu yang lebih panjang dan jumlah observasi yang lebih banyak sebagai objek penelitian karena tersedia di data sekunder. Dan untuk kekurangannya, untuk pendekatan saintifik ini ada atau artificial, dapat menurunkan kualitas penelitian. Yang kedua, penelitian kurang fokus tetapi lebih luas sehingga kurang mendalam. Yang ketiga, penelitian biasanya menjelaskan dan memprediksi fenomena yang nampak
sehingga lebih mengarah ke verifikasi teori. Nah, di sini ada pendekatan proses. Pendekatan proses yang berorientasi pada proses bukan hasil. Nah, pada pendekatan ini peserta didik diharapkan benar-benar masih proses. Pendekatan ini penting untuk melatih daya berpikir atau berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Nah, untuk pendekatan proses ini ada kelebihan proses keunggulan proses adalah memberi bekal cara memperoleh pengetahuan, hal yang sangat penting untuk pengetahuan kita. Nah, yang kedua, pengetahuan bersifat kreatif, siswa aktif dapat meningkatkan keterampilan pikir dan cara memperoleh pengetahuan. Nah, di sini ada kelemahannya nih. Nah, pendekatan proses itu ada momen sehingga sulit untuk dapat menyelesaikan pengajaran yang ditetapkan. Yang kedua, memerlukan fasilitas baik dan lengkap sehingga tidak semua sekolah dapat menyediakannya. Merumus masalah, menyusun hipotesis, merancang suatu percobaan untuk memperoleh data yang relevan adalah pekerjaan yang sulit, sehingga semua siswa mampu melaksanakannya. Teacher Centered Approach. Teacher Centered Approach pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Nah, di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pendekatan konseptual atau konseptual teaching and learning atau CPL merupakan konsep belajar yang membantu guru mereka untuk materi yang diajarkan dalam situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan pemaparan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat atau US Department of Education 2001. Dan ini ada pendekatan konseptual. Dalam pengajarannya ada 5 bentuk belajar yang penting: mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan mentransfer. Untuk tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajarannya ini diantaranya ada mengkaji materi pelajaran yang akan diajarkan, mengkaji konteks kehidupan siswa sehari-hari, memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa, menyusun persiapan proses KBM yang telah memasukkan konteks dengan materi pelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual, dan yang terakhir melakukan penilaian kontekstif terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Dan di sini ada kelebihannya nih, yaitu pelajaran menjadi lebih bermakna atau real. Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan siswa nyata. Hal ini sangat penting supaya dapat bukan saja bagi siswa itu akan melalui yang fungsional sehingga tidak akan mudah dilupakan. Pembelajaran konsep dan mampu menggunakan penguatan konsep pada siswa karena metode pembelajaran lebih yang akan menggunakan konsep pada siswa kepada metode pembelajaran sekarang di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuan sendiri melalui seperti konsep kritisme, mengajarkan belajar melalui bukan menghafal. Dan ini ada kelemahannya untuk kelemahan penekanan
lebih intensif dalam membimbing, karena dalam PLPH guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Nah, guru memberikan pesan kepada siswa untuk menemukan yang atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan cara menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Namun dalam konteks ini ada menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Namun dalam konteks ini adanya guru melakukan dan bimbingan yang ketat terhadap siswa agar tujuan pembelajaran apa yang diterapkan semula. Nah, di sini dari pendekatannya itu terdapat dua jenis, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Nah, untuk pendekatan deduktif ini, terkadang sering disebut pembelajaran tradisional. Itu guru mulai dari teori dan meningkatkan ke penerapan teori. Lanjut. Nah, untuk dengan deduktif yang menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat umum. Maka pendekatan induktif atau inductive approach menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat umum. Metode induktif sering digunakan sebagai pengambilan kesimpulan dari soalan yang umum dan suatu yang khusus. Nah, pendekatan deduktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Nah, di metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus lalu nanti semua berdasarkan pengalaman dibuat. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari pendekatan khusus menuju keadaan umum. Dalam teacher centered approach ini pembelajaran dalam pendekatan deduktif. Pendekatan ini terkadang sering disebut pembelajaran tradisional. Sama ya, jadi implementasi pendekatan di SD. Nah, di sini ada pembelajaran konvensional atau metode cara di sini. Terus satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan dalam metode cara. Nah, metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Nah, kelebihan konvensional ini sementara kelebihan dari metode pembelajaran yaitu mendorong siswa menjadi lebih fokus, guru dan pendidikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pelajaran luas, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak, lalu mudah dilaksanakan. Nah, untuk kekurangannya konvensional ini adalah kekurangan metode pembelajaran cara yaitu siswa menjadi pasif. Proses pelajaran membosankan dan siswa mengantuk. Terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi dan pengetahuan. Pada anak dengan gaya belajar auditory, hal ini mungkin cukup menarik. Proses belajar sulit kontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Nah, harus diberi penjelasan ya. Lanjut. Metode pembelajaran diskusi ini ada metode pembelajaran yang karena hubungan belajar memecah masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Nah, di sini metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat
fakta yang sama, lebih jelas dan lebih teliti tentang orang-orang sekitar dan membutuhkan dan mengenai keputusan tersebut. Lanjut untuk kelebihannya, diskusi ini antara lain melakukan kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya dan terobosan baru dalam pemikiran masalah, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain, obrolan semua, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan satu masalah. Untuk memahami ini membutuhkan waktu yang panjang dan dapat dipakai untuk kelompok besar, beserta mendapat informasi yang terbatas, dikuasai oleh orang yang suka berbicara atau ingin mengetahui. Lalu untuk metode pemilihan tanya jawab ini adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antar guru dan siswa. Nah, guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan yang baik secara langsung antara guru dan siswa. Nah, di sini kelebihannya, pertanyaan dapat menarik dan memasukkan perhatian siswa, berdasarkan siswa untuk melatih dan mengembangkan diri, mengembangkan keterampilan siswa dengan menjawab dan memanfaatkan. Temanya itu siswa merasa takut bahwa guru kurang dapat menjawab siswa. Sebagai guru kita harus bisa mengayomi murid untuk lebih mengeksplor dirinya dan berani. Lalu tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah memasukkan. Sebagai guru kita juga harus memperhatikan soal apa yang kita berikan kepada murid. Jangan sampai materi pembelajaran kelas 5 kita kasih ke materi untuk pembelajaran kelas 3. Nah, itu akan menyulitkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, lanjut. Nah, di sini untuk kelemahan kelemahan dan tadi sudah kesimpulan. Nah, kesimpulan belajar terjadi karena adanya faktor eksternal dan internal. Sebagai guru, pertama kita diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri agar hal tersebut tidak terjadi dalam proses pembelajaran. Dengan adanya pendekatan dalam mengajar akan mempermudah murid dalam memahami pembelajaran. Pendekatan adalah pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai kritik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sama umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, mewakili dan mengetahui metode pembelajaran dan catatan teoritis tertentu. Nah, macam-macam pendekatan adalah student centered approach, attention diri dalam pendekatan umum, dan teacher centered approach, pendekatan kontekstual, teaching and learning PPM. Baik, terima kasih. Dari kelompok 5, semoga materi yang sudah saya katakan
bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Bila ada kata-kata pengucapan dan materi ini